Nah, di Sudan, tentara mengatakan mereka telah merebut kembali wilayah strategis di dekat perbatasan Ethiopia setelah bentrokan dengan pasukan dukungan cepat (RSF) dan pejuang sekutu di wilayah Nil Biru. Laga ini terjadi setelah pasukan yang terkait dengan RSF merebut Al-Karmuk yang berada di dekatnya pada akhir Maret, membuka front baru di wilayah selatan Sudan. Pertempuran ini juga memperdalam ketegangan dengan Ethiopia setelah Khartoum menuduh Ethiopia terlibat dalam serangan drone baru-baru ini, tuduhan yang dibantah oleh Ethiopia. Perang di Sudan telah membuat lebih dari 11 juta orang terusir dalam salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Saya kembali di studio bersama Shiri. Shiri, saya tahu ada banyak hal yang bisa kita bicarakan tentang apa yang terjadi di Sudan. Tapi mari kita lihat juga apa artinya bagi kawasan tersebut. Apa artinya bagi Israel? Karena sempat ada jeda dalam pembicaraan soal Sudan bergabung dengan Abraham Accords karena perang saudara yang sedang berlangsung. Seiring perang yang terus berlarut-larut, bagaimana masa depan hubungan antara Sudan dan negara-negara lain di kawasan tersebut? Saya rasa normalisasi tidak sedang dipertimbangkan saat ini. Sementara itu, ada perang saudara yang sedang berlangsung. Itu yang pertama. Israel belum mengambil sikap, situasinya rumit, sangat rumit, dengan lawan-lawan regional di masing-masing pihak. Yang penting untuk kita sadari adalah aliansi yang sedang terbentuk antara Israel, UEA, Ethiopia, dan Somaliland yang sangat menarik. Seperti yang mungkin sudah diketahui oleh penonton acara ini, UEA diduga mendukung pasukan dukungan cepat yang dipimpin Houthi. Kamu tahu, ini hanyalah sisi lain dari itu, dan pada dasarnya negara itu kembali terpecah menjadi dua bagian. Ini adalah situasi yang sangat sensitif. Sementara Mesir, Arab Saudi, Qatar berada di sisi lain, dan Turki diduga menjual senjata ke kedua belah pihak. Jadi disinilah kita benar-benar harus sangat-sangat berhati-hati. Saya rasa Anda tahu, sekali lagi, seperti di Iran, seperti di Israel, seperti di tempat-tempat lain, kebanyakan orang yang Anda tahu, pihak yang paling terdampak adalah orang-orang yang menderita di tengah perebutan kekuasaan ini. Kendali atas minyak, mineral, atau pelabuhan strategis. Jadi ini adalah situasi yang sangat genting. Tentu saja kita harus mengatakan, Anda tahu Uni Emirat Arab juga mengklaim bahwa tentara Sudan sangat pro Ikhwanul Muslimin dan membawa agenda Islamis. Dan itu memang ada benarnya juga. Jadi Israel seolah-olah berada di pinggir, setidaknya secara terbuka. Saya tidak tahu apakah ada kerjasama yang sedang berlangsung, tapi jika Anda melihat aliansi yang semakin berkembang antara UEA, Ethiopia, dan Somaliland, seseorang bisa menduga atau mengisyaratkan bahwa mungkin dalam beberapa hal kita juga terlibat. Saya tidak tahu. Analisis yang menarik. Sheri Frank Grossman, terima kasih telah bersama saya di studio I24 News English hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Siko. Nah, dalam berita Sudan lainnya, Paus Leo menyambut Perdana Menteri Sudan di Vatikan untuk melakukan pembicaraan tentang perang di negara itu dan peran gereja lokal di Sudan. Vatikan mengatakan kedua belah pihak menekankan perlunya gencatan senjata segera, bantuan kemanusiaan bagi penduduk, dan dialog antara semua pihak Sudan untuk mengakhiri konflik dan membangun perdamaian. 30 negara Afrika berkumpul di Kenya untuk KTT Afrika Prancis, termasuk para pemimpin dari seluruh Afrika Utara, seperti Raja Maroko dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Akhir pekan lalu, al-Sisi dan Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu untuk membahas kerjasama ekonomi dan krisis yang semakin meningkat di seluruh Timur Tengah. KTT hari ini bertujuan untuk membahas cara-cara memperkuat perdagangan dan kemitraan ekonomi antara Prancis dan negara-negara Afrika.